wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Untuk salam perdamaian, kita di sini mendatangi yaitu Mbak Evi. Kita mulai sedikit di Pangulinan yang mau direview ini, Mbak Evi bersama kami Kurawa Project dan Kanang Babi 31. Oh, ya biasalah kalau ini bertanya kan profile band gitu kan, biasa itu. Iya. Ya, mohon dijelaskan gitu. Kalau profile band lawas saya yang pertama udah pasti Pangkat. Ya. Pangkat ya. Itu dari saya SMA, kuliah, dan vakumnya itu justru setelah saya itu terakhir itu tahun 2011 kayaknya. Terakhir itu aktifnya. Jadi itu kayaknya udah vakum. Tapi karena punya kenang-kenangan satu split album ya, jadi mungkin ya anak-anak yang masih punya albumnya atau kenang-kenangannya atau fotonya atau apa ya, bisa lah sekedar kenang-kenangan. Tapi saya kan kesini-sininya bikin band lagi, malah justru ketagihan waktu pas tahun 2009-an. Nah itu tiba-tiba tuh bikin band terus sampai pernah megang itu sekitar 7 band. Tapi semua lagu-lagunya sama semua apa ya, dari Pangkat, dari yang lain-lain ini 7 band ini rata-rata semua itu lagu bikinan karangan saya, aransemen maupun musik aransemen dan liriknya gitu. Seluruhnya. Jadi dibuat single atau dibuat album? Ada gitu? Yang dibikin kompilasi, ada yang dibikin split, ada yang dibikin single, ya macam-macam lah, lumayan. Dari single yang rilis itu di tahun berapa? Dari Pangkat dulu gitu maksudnya? Iya. Kalau Pangkat itu rilisnya itu tahun 2002 kalau nggak salah, atau 2001 gitu. Pertamanya kan kesini-sininya kan di-repeat Tapi udah rilis, sudah keluar ya? Ya kalau yang lain-lain split itu saya agak lupa sih ya. Cuman yang jelas sih bermula dari tahun segitulah. Iya. Terus gimana tanggapan tentang gigs yang pernah mau dibuat tapi enggak terrealisasikan itu? Yang tidak ingin merealisasikan kan bukan kita. Oh bukan. Ya kan pemerintahnya. Oh gitu ya. Pemerintahnya yang nggak boleh kita bikin acara. Oh. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kesempatan yang bersempitan, saya tuh berusaha nyelip bikin. Jadi itu gigs yang tidak terrealisasi, jangan dikira saya berhenti sampai di situ nggak diurus. Sini saya menunggu waktu aja, dan itu pasti saya realisasikan, karena saya pun juga emang dunianya di gigs, ya kan, kompilasi ini terkadang yang bikin lama itu orang-orang yang bekerja sama dengan saya, dan semua nggak saya kerjain sendiri. Tukang desainnya yang bikin lama, tukang kopinya yang bikin lama, atau reject atau apa. Jadi ada kendala-kendala yang sebenarnya itu bukan dari saya, dan semoga itu teman-teman di komunitas yang sudah bekerja sama dengan saya mau bikin mau ikut di event, di gigs, di kompilasi itu harap bersabar. Pasti saya urus walaupun lama mungkin rilisnya atau gimana, karena saya kan juga komunikasi sama mereka. Tukang cover saya komunikasi, gimana nih udah sampai mana, ya kan, tunggu deh sekitar 2 minggu lagi atau apa, tergantung orangnya. Orangnya rajin ngerjainnya, dia mau kerja sama dengan saya, mungkin ada saatnya kalau saya udah nggak sabar nih, saya oper ke orang lain aja gini deh ya, mungkin dengan nada udah mulai tinggi, baru mereka cepat ngerjain. Tapi kan saya kan orangnya nggak enakan langsung begitu. Kayak acara ini, terkadang mereka nggak sabar nunggu event setahun nggak jadi. Akhirnya mereka oper ke kompilasi. Nggak masalah, kalau saya sih ya kalau emang dealnya begitu nggak apa-apa. Nanti kalau
Kalau gigsnya udah ada, saya kabarin lagi bandnya mau ikut lagi atau udah dikompilasi aja. Kalau misalnya masih ada slot, mungkin saya cari yang pendatang yang baru-baru aja gitu. Pendatang baru ya? Bukan pendatang baru sih, maksudnya yang mau ngisi, yang ini out karena dia nggak sabar, akhirnya belok kemana atau mungkin kendala band. Wah, selama COVID band saya bubar, kan ada yang gitu. Kita masukin yang aktif. Kalau mau nanti kan begitu acaranya udah deal sama yang punya tempat, sama perizinannya, sama semuanya gitu. Kalau mereka udah me-welcome-kan kita, yuk silakan bikin acara, izin udah aman. Saya kan nggak mau main bikin-bikin aja, saya nggak mau dibubarin. Iya kan? Saya nggak mau ibaratnya kita main bikin sembarangan, sepertinya dibubarin. Nah, jadi saya tunggu persetujuan lingkungan, persetujuan tempatnya, kalau nggak villa, kafe saya nyarinya kalau sekarang. Jujur ya, bukannya saya mengecilkan studio gigs atau rumah produksi yang kadang suka bikin acara private. Bukannya apa, saya itu rindu yang emang suasana kafe, villa pun juga. Kalau bisa pun lapangan. Sebenarnya saya tuh rindu yang zaman-zaman dulu ya kan. Betul. Karena yang terekam di otak saya itu gigs zaman itu. Kalau sekarang kan banyak yang memaksakan private. Wah, kita mah bisa lah private gitu. Acara mah nggak usah pakai izin, nggak usah pakai apa. Tapi kan nggak tentu. Kadang-kadang private pun kalau kecium sama aparat tetap aja. Cuman kan mereka udah ruang lingkupnya kecil. Bukannya saya menghina ya, saya nggak mengecilkan loh. Ruang lingkupnya kecil, yang pogo pun cuma paling begini-begini dan memaksakan diri. Entah kalau studio takutnya terlalu riwel ya kalau di Bandung kan bilangnya riwel. Jadi saya tuh kurang cocok ya. Kalau acara private gitu, saya lebih cenderung villa atau kafe. Villa dan kafe selama ini 2 tahun ini kita ini. Tapi alhamdulillah sih 2 tahun ini yang berhasil di saya 3 kali. 3 kali itu saya paksakan dimanapun. Lagi keadaan situasi seperti ini. Tapi bisa karena satu waktu saya bikin acara 2 hari. Yang pertama kali anak-anak kaget, udah bisa ya acara gitu. 2 hari lagi itu di puncak. Itu lingkungan mungkin pemerintah lagi melonggarkan, lingkungan RT RW mengizinkan. Akhirnya saya bikin 2 hari bisa nggak Pak? Saya bilang sama RT-nya. Ya RT-nya juga ngizinin, berarti saya aman dong. Ya kan, kalau RT nggak ngizinin kayak sekarang ini, acara saya di puncak itu pending karena RT nggak ngizinin. Karena dianya nanti yang kena, atau enggak villanya disegel, nggak boleh operasi. Kan saya kasihan. Kata villanya, kata RT-nya sabar ya, tunggu PPKM selesai, tunggu apalah. Ya habis gimana kita? Ya mungkin nggak ada gig atau kita mengisi acara mungkin agak-agak sedikit tertunda mungkin ya karena mungkin situasi kayak gini. Dan tertundanya itu bukan waktu sebentar. Butuh kesabaran. Saya pun sabar, saya pun juga bukannya meremehkan, saya juga sebenarnya kesel gitu. Saya juga pengennya kapan sih ini sama anak-anak bandnya. Dan saya tuh nggak bakal kemana-mana gitu aja. Pasti saya selesaikan, misalnya nggak jadi sebisa mungkin saya kembalikan kolektif. Tapi kan ini kan gimana ya, kadang saya tuh DP udah masuk. DP udah masuk, kayak yang di Cikarang ini DP udah masuk sampai sekian juta uang kolektif anak-anak. Saya mau tarik nggak dikasih kan, kata mereka sabar tunggu dulu. Ya saya juga maunya acara, tapi kan band-bandnya ini, akhirnya bandnya saya kasih opsi. Kalau kamu mau ikut kompilasi saya, tapi ya sama harus sabar juga karena yang ngerjain ini juga kadang dia WFH KA tukang settingnya lagi nggak di kantor, saya disuruh kerja di rumah, terus udah gitu laptop saya lagi bermasalah, kan ada aja ya kan. Sedikit. Bukannya nggak mau sih. Kadang-kadang hujan, ada juga cuaca nggak mendukung. Kadang-kadang ada juga yang lahiran di kala pandemi ini dia lupa sampai sekarang dipanggil hey, ntar udah 2 tahun baru dikasih nama. nungguin pandemi.
Jadi mungkin tertunda dan harap bersabar aja. Harap bersabar aja bagi. Saya nggak bakal kemana-mana kok. Kalau misalnya saya di Jakarta ini masih kontrak ya. Saya pindah kontrakan, pasti kan juga saya kasih tahu saya pindahnya kemana. Terus sekarang kegiatan saya apa. Saya kan pasti bilang kalau mau cari saya di sini. Paling jauh juga kan kalau rumah pribadi saya di Lampung. Anak-anak Lampung tahu rumah saya. Anak-anak sekian Lampung nih. Ada beberapa kan tahu rumah saya. Ibaratnya saya tuh udah kelotokan di komunitas ini bukan orang yang gampang hilang. Dan orang tuh nggak tahu dia tuh siapa. Tahu kan sering kejadian tuh marah-marah. Tahu bawa lapakan orang katanya. Dicari susah sekali. Nomor nggak ada, WA nggak aktif, telepon kagak nyambung, pernah banyak sih. Niatnya nipu, kan? Gitu. Kalau saya jujur demi Allah demi Rasulullah bukan niat nipu. Emang kita tuh tertunda karena keadaan ini yang makin mencekam, yang makin menggigit para ekonomi di bawah, para pekerja event, pekerja event dan pekerja seni, pekerja musik, seni hiburan gitu. Iya. Nah, Mbak Evi ini sebetulnya kreativitasnya mengisinya menghadapi seperti itu. Iya, betul. Ya, kemarin di rumah aja malah sakit. Kata pemerintah, kita disuruh di rumah aja. Di rumah saja malah sakit. Tapi media masih main ya. Masih terus. Cuman kemarin istirahat di media karena saya sakit. Gak bisa megang HP, gemeteran, kepala pusing dari kita paksa tidur. Tidur ya pusing juga, bangun masih pusing kalau kena virus begitu. Kan saya kan apalagi cuaca. Ketularannya kan karena suami saya kurir. Dia yang di jalan, dia yang sakit tadinya cuma seminggu. Karena imun dia kuat dan dia usia masih muda. Saya komorbid saya kena. Langsung dekoler saya komorbid. Untungnya 2 minggu masa kritis itu kan saya lewatin. Katanya kalau kita nggak bisa lewatin tuh innalillahi itu. Banyak yang innalillahi ada lagi yang alhamdulillah ada. Tukang buat peti itu alhamdulillah terus buset sama tukang ambulan. Kita lagi susah nih. Kita innalillahi dia alhamdulillah katanya proyekan banyak. Nah itu tukang gali. Iya tukang gali juga. Buset, saya udah nyicil rumah yang di sana yang sekian puluh juta. Gara-gara apa Pak? Ini doang. Oh jadi gitu. Tapi suka duka kan dengar itu kena COVID ya. Iya saya sakit. Tapi udah. Ya makanya kan saya bilang kan, saya di rumah aja malah sakit. Iya. Lebih baik kita beraktivitas ya. Sebenarnya sih begitu. Iya. Sekarang kan begini nih, saya itu kan rajin olahraga. Iya. Lari. Jalan-jalan. Iya, maksudnya karena obatnya untuk sesak napas dan batuknya ini berjemur. Lari. Sama enggak sampai lari, saya paling jalan tapi. Kalau saya kan kita bertiga lari dari kenyataan. Lomba bertahan hidup ya katanya sekarang ya. 17-an katanya lomba bertahan hidup. Iya benar. Oh udah berjemur, lagi jalan doang gitu Mbak ya. Ya, maksudnya beraktivitas lah di bawah terik matahari gitu. Nah itu malah saya jalan-jalan nih pasar, Bayoran, malah katanya di situ nggak ada yang kena. Saya tanya sama orang pasar nggak ada yang kena, misalnya kena cuma 1-2, karena mereka tiap hari bekerja dan berjemur. Cuman divaksin itu salah satu ini sih apa namanya syarat ya. Padahal orang pasar banyak yang bilang dalam berapa ya? Dalam 500 meter kan? 500 meter. Paling kena 1 orang. Iya, sedikit jadi sekali. Nggak terlalu. Mau sampai siapa kena. Yang diceritakan langsung des gitu kan? Dan itu tergantung imun orangnya, nasibnya dia kan, nasib kan juga menentukan ya. Mungkin dia takdirnya udah harus kena parah atau meninggal, terus atau enggak cuman ringan. Kalau saya kan ringan, nggak terasa. Sehat-sehat aja. Nggak. Waktu kena itu 1 bulan, 1 minggu, dia cuman demam 3 hari, hilang penciuman dan rasa 3 hari. Setelah itu sembuh normal. Saya yang demam. Oh. Saya demam 2 minggu kolaps sayanya.
Collab itu sebetulnya bukan dari panasnya ya? Enggak, saya Karena keadaan mungkin? Oh enggak keadaan, sakit banget. Oh sakit banget? Sakit banget. Terasa juga badan? Terasa sakit banget. Jadi saya itu kan punya asam lambung. Diserang juga? Asam lambung diserang. Gigi gusi saya dibikin sakit. Gak bisa gigit, diserang. Mulut pahit, penciuman hilang. Terus sudah gitu kepala pusing kayak ditusuk-tusuk, demam. Kepala pusing ini kita udah tidurin, pagi-pagi kok pusing lagi, masih kita bangun tidur tetap pusing. Terus sudah gitu, itu pusing itu berkelanjutan. Jadi nggak ada berhentinya. Saya meringankan pakai Paramex, pakai obat-obat kepala, obat-obat itu. Emang ringan, tapi cuma sejam paling. Itu pusing lagi dikit, tau-tau ini. Semuanya. Terus saya kan kayaknya punya gejala diabetes ya, diabetes kering kayaknya sih. Kalau katanya diabetes basah, saya tuh udah koreng-korengan. Kalau saya kan kenanya varian Delta. Oh Delta. Iya, yang parah itu. Parah komorbidnya, komorbid itu penyakit bawaan kita. Saya tuh seluruh badan tuh kalau diabetes tuh gatal-gatal. Gatalnya itu nggak tahu di mana. Kadang di telapak tangan, tapi kadang yang di telapak kaki. Itu jadi ada yang bilang katanya itu dari aliran darah, karena gula kan. Terus apalagi yang dibikin kumat itu. Sakit deh pokoknya semua. Tulang. Otot, nyeri otot. Tapi Mbak Evi masih tetap bertahan ya? Enggak, jadi begini. Saya udah ngerasain mimpi aja udah sempat yang aneh-aneh itu. Ketemu teman yang udah meninggal, ketemu keluarga saya yang udah meninggal, sama mama saya udah mimpi itu udah banyak serem deh, serem gitu. Udah aneh-aneh. Terus untungnya setelah mimpi teraneh paling terakhir ada juga mimpi aneh. Paling terakhir, jadi besoknya saya sembuh. Saya tuh di ujung jembatan. Ini jembatan panjang banget, bawahnya jurang. Jurangnya tuh ada bara api. Yang lewat itu depan saya banyak yang pada berjatuhan, tapi ada yang lurus terus. Itu, tapi kan saya kaget. Saya disuruh maju jalan gitu kan, soalnya belakang saya banyak ngantri. Bangun. Oh, keburu bangun. Nah, tiba-tiba saya bangun, tapi ya maksudnya dalam hati saya udah Allahu Akbar saya bilang kan. Alhamdulillah cuma mimpi gitu. Kematian serem ya. Nggak tahu ya. Itu apa cuma mimpinya? Apa memang semenakutkan itu? Itu kan rahasia ilahi. Nah, setelah kesininya, alhamdulillah saya diberi kesembuhan dikit-dikit. Lidah itu udah mulai bisa ada rasa, bisa makan gitu. Terus udah gitu nanya sama suami saya, tolong cariin ini dong, lagi pengen ini. Tadinya kan nafsu makan saya nggak ada sama sekali, nggak bisa makan 12 hari. Nggak makan itu sehari pagi bubur 2 sendok atau enggak 3 sendok. Terus siang-siang suami saya makan depan saya biar saya ada nafsu makan. Saya cuma ngeliatin aja, nggak pengen. Maksa sama dia, udah nih cobain sesuap aja. Ya udah deh sesuap, daripada nggak ada yang masuk ya. Saya bilang makanan paling sesuap, 2 suap. Udah gitu sore-sore kadang sama suami saya disuruh pisang, kelapa hijau lah. Apalah, mau apa nih? Terus udah gitu madu dipaksain. Jadi untuk pengganti yang adik saya udah WA sama suami saya tuh udah panik. Panggil orang puskesmas kesini suruh pasangin infus katanya. Ke rumah. Ya saya takutnya malah diangkut ke rumah sakit. Saya nggak mau. Saya emang bilang sama suami saya, gimana pun saya parahnya jangan bawa saya ke rumah sakit. Di sana kan di rumah sakit nggak ada yang ngurusin kita, mau minum, mau makan pisang, mau apa. Madu aja nggak disediain, mau disediain rumah sakit. Infus doang. Panggil mana sebenarnya banyak yang meninggal di rumah sakit. Dirawat di rumah, alhamdulillah sembuh semua. Bisa imun bisa naik lagi. Kecuali emang yang teman-teman kita yang udah meninggal ya. Mungkin itu satu faktor usia, dua faktor gaya hidup dia yang nggak sehat, makan pun juga nggak teratur, begadang, alkohol terus mungkin alkoholnya kelebihan. Kalau alkoholnya sedang-sedang aja katanya bisa melawan COVID, kan? Kalau sedang. Tapi kalau kebanyakan akhirnya komorbid jadi penyakit bawaan. Kalau kebanyakan kelebihan mungkin ya? Ya penyakit bawaan pastilah kan, ngangkat ya.
Usus atau lambung pasti iya benar. berpengaruh. Benar. Ya mungkin selama ini dia nggak rasain, tapi begitu virus nyerang gitu, nah dibikin sakitnya 2-3 kali lebih parah seperti dia biasa kumat. Saya juga ngerasain kok kalau saya asam lambung kumat karena telat makan, paling cecak doang gitu ya. Tapi begitu kena virus COVID, kayak ditusuk-tusuk, beneran sakit banget. 3 kali lebih sakit daripada kumat biasa. Beneran. Itu yang namanya dibilang komorbid kalau kata orang-orang. Komorbid. Jadi 3 kali lebih sakit dari yang ini. Iya. Untuk kesan dan pesannya berarti bagaimana kita sebagai ya untuk saat pandemik ini ya kita kan memang ditekan sana sini. Jadi harap bersabar. Jangan saling menyalahkan. Kalau ingin mencari saya mah ada di sini-sini aja, nggak kemana-mana. Masih di komunitas. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya pindah, kemanapun saya ini, saya tetap berkomunitas dan saya tetap bisa dikontak gitu. Misalnya saya nggak bisa dikontak, cari aja nama suami saya atau nama siapa atau di Facebook atau di mana aja di IG. Walaupun kalau IG saya jarang buka ya, nggak tahu kenapa saya tuh agak males gitu buka IG. Cuman kalau Facebook biasanya saya aktif terus. WA insya Allah saya nggak pernah ganti nomor, jarang gonta-ganti. Jadi ya sebenarnya sih gampang dicari orangnya. Kemarin menghilang sakit gitu. Terus misalnya saya lagi nggak aktif di Facebook atau WA atau apa, itu pasti faktor keadaan ya. Keadaannya nih kayak sekarang saya juga kan lagi dikejar-kejar harus bayar kontrakan yang tahunan begini, duit nggak ketemu, mungkin saya pindah solusinya. Dan mungkin saya nggak sempat mikirin apa-apa dulu. Jadi saya skip dulu lah medsos atau apa. Kok nih orang kemana ya ngilang gitu, ya nggak usah takut, pasti kan nongol lagi nanti kalau udah selesai urusan pribadi saya gitu. Karena semua orang sekarang susah, nggak ada yang nggak susah. Jadi mungkin saya nggak punya pulsa karena saya lagi susah atau gimana. Jadi ya menghilangnya cuma gitu-gitu aja sih, masalah umum kok. Paling juga misalnya pindah kontrakan itu juga pasti kita beritahu. Lagian juga kalau rumah pribadi saya, rumah orang tua pribadi, dan saya di mana saya nanti suatu saat pasti pulang, yang kontrakan lagi di Jakarta, itu di Lampung. Dan anak-anak Lampung banyak yang udah tahu rumah saya gitu. Iya. Ya gitu guys, pesan dan kesannya dari Bu Evi, harus kuat, harus sabar, dan masih bertahan, dan kami tidak kemana-mana, masih berkreativitas. Iya dong, komunitas itu harus solid. Beraktivitas. Komunitas harus solid dan jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Salahkannya pemerintah. Ya. Pesan dari Bu Evi. Ya namanya juga pang ya kan, apa lagi? Pang kan musuhnya satu. Iya. Itu. Bukan teman musuhnya. Bukan teman, sebenarnya jangan ada lagi lah yang kayak zaman dulu ya, Bandung Jakarta, bola-bolaan atau apa. Iya betul. Nah, sekarang musuhnya cuma satu. Iya, itu aja. Iya. Biar paham aja deh. Kita sebut terus ntar saya yang betul. Ini. Iya guys. Untuk Pangulinan dan Kurawa Project dan Kandang Babi, terima kasih, dan kita juga udah diterima sama Mbak Evi di sini. Oke, untuk Pangulinan jangan lupa like, share, and subscribe di channelnya Kurawa Project dan Kandang Babi 31, dan juga Mbak Evi. Saya sebenarnya Anarchy Quality Merchandise, Records, Event, and apa ya? Kayaknya cuma itu ya. Anarchy Quality. Anarchy Quality. Oh ya, bisa dijumpai di situ ya. Ya gitu guys, bincang-bincang bersama Mbak Evi dari Pangstan. Kesan dan kesannya yang baik kita ambil dan harus berjuang, dan kami di sini bersama rekan mengucapkan assalamualaikum dan sampai jumpa. Thank you. Di sini kami saling berbagi dan